Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, Tama sudah siap, kamu ikut aku dulu. Oke. Leo mengikuti Askara dan melangkah ke villa keluarga Gu. Ketika dia melihat Tama, Leo berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Tuan muda, pakaianmu hari ini benar-benar bersemangat. Tama tersenyum tipis. Benar, pengurus rumah tangga Leo, bukankah kamu mengatakan bahwa kerabat asing akan datang ke pintu sebelum jam 9? Mengapa kamu mengubahnya menjadi 9.30? Leo berkata dengan canggung, ada situasi yang tidak terduga, jadi tuannya menunda waktu setengah jam. Setelah mengatakan itu, Leo menambahkan, Putri Sofia mengalami serangan jantung dan dikirim ke rumah sakit, dan hanya dengan susah payah dia keluar dari bahaya. Gemma berseru, Hah, Putri Sofia benar-benar terkena serangan jantung? Leo mengangguk, ya, dan pada awalnya situasinya sangat berbahaya. Dokter awalnya mengatakan bahwa dia tidak akan hidup lebih dari beberapa jam, tetapi kemudian dia menjadi lebih baik. Gemma memandang Tama dan berkata dengan terkejut, Tama, kamu terlalu baik. Sofia itu pasti menggigit jari tengah kanannya untuk sembuh kan? Tama tertawa, tembus. Jangan katakan, tidak ada artinya terus mengatakannya dengan belak-belakan. Leo berkata sambil tersenyum di samping. Aku juga baru menyadarinya, jari kanan Putri Sofia memang memiliki bekas gigitan. Tuan muda kita hebat, tangan yang luar biasa. Askara dan Lenan bingung. Lenan mau tidak mau bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Gemma tertawa, Bu, ceritanya panjang, aku akan memberitahumu setelah aku mengirim Tama kembali. Leo juga berkata, Tuan muda, ini sudah jam 9. Kita harus segera pergi. Ya, Tama mengangguk dan berkata kepada Gemma, Gemma, karena butler Leo ada di sini, kamu tidak perlu mengantarku pergi, agar tidak terombang-ambing. Gemma segera menolak, tidak. Lalu aku akan pergi juga. Lagi pula itu tidak terlalu jauh. Askara berkata, Gemma, hari ini adalah resepsi keluarga Renza untuk kerabat asing, bukan untuk umum, dan bukan untuk tamu lain, jadi kamu tidak boleh pergi ke pesta. Gemma cemberut dan berkata, maka masalahnya adalah aku tidak akan turun dari mobil ketika aku sampai di tempat itu, jadi aku akan mengirim Tama ke keluarga Renza, dan aku akan mengikuti karavan keluarga itu langsung kembali. Askara tertawa tak berdaya, oke, karena kamu rela melemparkan dirimu sendiri, silakan saja. Hihi. Sarah meludahkan lidahnya dan buru-buru memegang lengan Tama, berkata, Tama, ayo pergi. Karena keluarga Renza dan keluarga Gu menyiapkan iring-iringan mobil, Askara membiarkan iring-iringan keluarga Gu juga mengikuti, untuk membantu Tama mempertahankan lebih banyak adegan. Dalam perjalanan ke keluarga Renza, Leo secara pribadi mengendarai mobil Tama dan menceritakan secara rinci tentang kecelakaan Sofia hari ini. Setelah mendengarkannya, hanya ada 3 perasaan di hati Tama. Pertama, Sofia menyembunyikan kebenaran untuk niat buruk. Kedua, keluarga Renza yang membuang pot memang sedikit tidak tahu malu. Ketiga, Sofia dan keluarga Renza dapat mencapai konsensus atas dasar seperti itu, membuktikan bahwa kedua belah pihak adalah manusia, tidak ada yang hemat. Selain itu, dia juga bisa menyimpulkan bahwa situasi Sofia saat ini seharusnya sudah berakhir. Di satu sisi, keluarga Renza hampir tidak mau membiarkannya melewati pintu, sementara di sisi lain, anggota keluarga kerajaan yang mengancamnya dengan nyawa ibunya tidak mungkin membiarkannya kembali dengan mudah. Sekarang orang dapat mengatakan bahwa dia dalam dilema. Tapi Tama tidak mau membantu Sofia. 1. Dia tidak akrab. Yang kedua adalah bahwa meskipun dia menyedihkan tetapi terlalu berpikiran berat. Orang seperti ini tidak cocok untuk terlalu banyak kontak. Ketika 20 Rolls-Royce melaju ke keluarga Renza dengan kemegahan dan tampilan yang luar biasa, Maher Renza telah memimpin semua anggota keluarga Renza dan secara pribadi keluar untuk menyambut mereka. Di keramaian, Sofia telah berganti pakaian yang sangat formal,
dan memakai riasan yang sangat sopan, benar-benar berubah dari fakta bahwa dia baru saja melewati gerbang hantu. Pada saat ini, untuk Maherenza, suasananya sangat bersemangat. Bagi Tama, Maherenza memiliki banyak harapan. Bukan hanya karena kekuatannya yang tak tertembus, juga karena dia melawan keluarga Su di Timur Tengah untuk menunjukkan semacam momentum destruktif. Itu karena penguasaan Tama dalam membawa orang kembali dari kematian dan kembali ke masa muda. Belum lagi fakta bahwa Sofia menggigit jarinya untuk menyelamatkan hidupnya terjadi lebih dari setengah jam yang lalu. Kali ini seluruh masyarakat kelas atas Surabaya, sampai sekarang, ingin memahami bagaimana Askara pada akhirnya berubah dari seorang pasien kanker pankreas yang sekarat pada stadium lanjut, menjadi orang yang sangat sehat, dan bahkan 20 tahun lebih muda. Sangat disayangkan Askara menutup mulutnya dan tidak mengatakan apapun kepada publik, bahkan kepada teman dekatnya, dia tidak mengungkapkan sedikit pun. Yang lain tidak tahu alasannya, tetapi Maherenza tahu. Dia tahu bahwa itu semua yang dilakukan Tama. Karena, Tama secara pribadi pernah mengatakan kepada Cynthia. Hanya untuk ini, Maherenza bersedia merendahkan Tama. Jika dia bisa mendapatkan promosi hidup selama 20 tahun sebagai ganti kerendahan hatinya, itu akan menjadi kesepakatan paling hemat biaya yang pernah dia buat dalam hidupnya. Namun, tidak ada orang lain di keluarga itu, kecuali Cynthia, yang mengerti apa yang dilakukan lelaki tua itu. Lebih baik membiarkan Tama kembali, bagaimanapun juga, dia adalah kerabat pertama keluarga Renza. Tetapi lelaki tua itu secara pribadi membawa semua paman, bibi, dan saudara-saudara Tama untuk menyambutnya di gerbang. Praktik merendahkan diri semacam ini tidak dapat diterima oleh orang-orang ini. Namun, Maherenza tidak mengatakan apa-apa dan tidak membiarkan mereka mengatakan apapun. Ketika yang lain melihatnya keluar, mereka hanya bisa mengikuti dengan jujur. Tak lama kemudian, kendaraan yang dikendarai Tama berhenti di depan keluarga Renza. Dia melihat keluar jendela di Maherenza dan keluarga Renza dalam dua baris di belakangnya, dan merasakan banyak emosi di hatinya. Saat itu, orang tuanya meninggalkan ibu kota dengan marah padanya, dan tidak ada anggota keluarga Renza yang melihat mereka pergi saat itu. Sekarang, 20 tahun kemudian, dia telah kembali, tetapi keluarga Renza, yang dipimpin oleh lelaki tua itu, semuanya berbaris untuk menyambut. Keduanya kontras, sungguh ironis. Dan saat ini, Tama duduk di mobil dan tidak bermaksud turun. Leo sudah turun dari mobil depan, dengan cepat datang ke pintu mobil tempat Tama berada, mengambil inisiatif untuk membuka pintu, dan dengan hormat berkata, "Tuan muda, kami telah tiba." Tama mengangguk dengan lembut. Dia masih tidak terburu-buru untuk keluar dari mobil, tetapi berkata kepada Gema di dalam mobil, "Gema, sulit bagimu untuk menemaniku dalam perjalanan." Gema tersenyum manis. "Tama, untuk apa kau masih sopan padaku?" Tama mengangguk, lalu berkata, "Kalau begitu aku akan turun dulu, kamu tidak perlu menjemputku di malam hari. Setelah aku selesai, aku akan meminta butler Leon mengirimku kembali." "Oke." Gema sibuk berkata, "Kalau begitu aku akan menunggumu di rumah." Tama menjawab, dan baru saat itulah dia keluar dari Rolls Royce. Pada saat ini, Martin sudah sekarat karena marah. Dia merendahkan suaranya dan mengeluh kepada ayahnya Andre, yang ada di sampingnya. "Aku tidak tahu di mana Tama ini mendapatkan sikap sebesar itu." Kakek keluar untuk menyambutnya secara pribadi, dan dia tidak turun dari mobil. Tetapi dia harus menunggu butler Leo membukakan pintu untuknya. "Dia terlalu sombong." Andre memelototinya dan berkata dengan suara rendah, "Tutup mulutmu. Apakah Anda tidak tahu kata-kata masalah keluar dari mulut Anda?" Martin hanya bisa menutup mulutnya dengan kesal. Meskipun hatinya masih penuh amarah, dia tidak berani menunjukkan terlalu banyak ketidakpuasan.
Tama turun dari mobil dan tidak segera menyapa anggota keluarga Renza, tetapi berdiri di luar mobil, berbalik dan melambai ke Gemma di dalam mobil, dan baru berbalik setelah melihat Rolls-Royce Gemma sedang cuti. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.